Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits, jumpa lagi bersama Amarket di sini di acara analis harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 April tahun 2024. Rekan trader, masih di suasana Idul Fitri. Saya kembali lagi mau mengucapkan selamat Idul Fitri buat rekan trader semuanya. Semoga hari yang berkah ini memberikan berkah buat kita semuanya. Bisa berkumpul dengan keluarga adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Oke rekan trader, kita memasuki hari yang sangat luar biasa, hari Kamis. Dan biasanya hari Kamis ini banyak berita yang terjadi setelah kemarin. Kita lihat bahwa data inflasi yang dikeluarkan benar-benar di luar perkiraan, membuyar semuanya. Karena data inflasi yang dikeluarkan ini membuat dolar Amerika naik lebih tinggi. Inflasi masih tetap tinggi. Inilah yang membuat tendensi hawkish kemungkinan terjadi sehingga pemangkasan tingkat suku bunga yang tadinya dijadwalkan bulan Juni, semakin hari orang semakin kritis bahwa kemungkinan besar juga tidak jadi rekan trader. Walaupun memang Jeremy Powell bilang dalam tahun ini pasti akan dipangkas tingkat suku bunganya. Tapi permasalahan waktunya itu kan kita belum tahu semuanya. Tapi dengan data yang keluar kemarin ini makin sentimen negatif yang dikeluarkan dan dikhawatirkan bahwa pada bulan Juni pemangkasan tingkat suku bunga kayaknya masih belum bisa. Seperti kemarin bulan Maret tidak jadi, nanti bulan Juni kita akan lihat lagi dengan data yang terjadi. Ini akan kita bahas bersama di tema harian, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Rekan trader bisa lihat di hari kemarin bagaimana pasar bergerak. Indeks dolar Amerika dari 104 dia terbang tinggi sampai menyentuh 105.105 walaupun kemudian ditutup di seputaran 104.970. Hari ini sekarang pun juga dia udah mencoba naik lebih tinggi lagi. Tadi sempat sampai di 105, sekarang dia di 104.970 ya. Kita akan lihat. Sedangkan untuk euro angkel sama dolar kejatuhan sangat luar biasa rekan trader. Dari 1.08 dia turun sampai 1.07 dan ditutup di seputaran 1.07402. Begitupun juga untuk pound sterling. Rekan trader bisa lihat bagaimana pound sterling semakin tertekan juga pound sterling. Ditutup, dibuka di 1.2690, sempat naik seputaran situ dan akhirnya dia sempat turun di 1.254. Itu luar biasa tingginya turunnya. Untuk gold seperti biasa, gold sempat menyentuh level 2359, perlahan namun pasti dia turun di posisi 2319. Memang sih ada sedikit ketegangan membuat dia naik lagi, tapi akhirnya dia ditutup di seputaran 2333. Intinya masih berada di atas 2300. Saya pikir ini adalah koreksi yang luar biasa sebelum terbang lebih tinggi lagi, karena kalau kita tarik garis juga dari sini ke sini, ini adalah koreksi. Jadi wajar-wajar saja sebenarnya. Setelah itu dia akan coba terbang lebih tinggi lagi. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat USD yen Jepang terbang tinggi. Bayangkan dari 151 dia terbang tinggi setelah data inflasi dikeluarkan sampai menuju ke level 153.200. Walaupun kemarin ditutup di seputaran 153.105. Nah, inilah yang menjadi landasan bagaimana kemarin pergerakan setelah data inflasi dikeluarkan membuat dolar Amerika benar-benar melambung tinggi. Dan inilah yang akan menjadi tema yang ingin saya bahas. Tema hari ini saya akan membahas tentang kecenderungan hawkish membuat dolar terbang tinggi. Nah, ini dia rekan trader. Tema ini saya angkat karena kalau rekan trader lihat dari data ekonomi yang dikeluarkan kemarin, ini saya balik dulu di data ekonomi. Rekan trader lihat dari data ekonomi yang dikeluarkan kemarin, di sini sudah sangat jelas kita bisa lihat bahwa IHK inti bulan Maret 0,4 dari 0,3 diperkirakan ya, sebelumnya 0,4. Berikutnya IHK YoY juga 3,5 dan 3,4 di 3,2 ya. Dan rekan trader lihat bagaimana dari 0,4 ya, 0,3 ke 0,4, inilah yang menjadi alasan tendensi di mana dolar Amerika rekan trader bisa lihat dia terbang tinggi sampai berada di level 105
Dan ini adalah ketinggian tertinggi selama 5 bulan terakhir. Ya rekan trader ya. Dia berada ketinggian tertinggi selama 5 bulan terakhir. Dan kalau kita lihat bahwa data yang dikeluarkan ini, dia membuat tendensi yang dikeluarkan oleh The Fed berubah rekan trader menjadi agak sedikit hawkish. Akibatnya kita bisa lihat dolar Amerika terbang tinggi dari 104 sampai ke 105. Dan yang lebih fokus lagi adalah pemangkasan tingkat suku bunga bisa terganggu akibat data yang dikeluarkan. Inflasi masih tetap tinggi. Mau tidak mau bahwa tingkat suku bunga ini masih terus, kalau bisa dia menjadi hawkish terus supaya bisa menekan tingkat suku bunga. Konsekuensinya adalah dolar Amerika ini dia akan naik dan membuat pergerakan pasangan mata uang lainnya yang punya korelasi dengan dolar itu akan menurun, terutama emas. Oleh karena itu rekan trader, apa yang terjadi kemarin, data yang dikeluarkan kemarin, dia mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap pemangkasan tingkat suku bunga. Kita semua tahu bahwa suku bunga diprediksikan akan dikurangi sebesar 50-75 BP pada bulan Juni. Tapi setelah kejadian kemarin, polling pendapat menyatakan bahwa 37% menyatakan bahwa kemungkinan besar dia sudah tidak bisa dilaksanakan lagi. Artinya setelah bulan Maret ditunda, kalau bulan Juni ditunda juga, ya mau nggak mau kita akan melihat terus rekan trader, karena seperti yang dikatakan oleh Jerome Powell bahwa pemangkasan tingkat suku bunga pada tahun ini akan dilakukan kisaran 50-75 BP. Akan tetapi waktunya itu belum jelas karena harus melihat data-data ekonomi yang dikeluarkan. Tapi secara garis besar pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan. Implikasinya adalah pergerakan yang tadinya agak dovish, dia berubah menjadi hawkish. Artinya dolar Amerika akan semakin menuju level ketinggian yang terbaru lagi. 104, 105, kita tidak tahu apakah dia bisa sampai ke 114. Menurut saya masih sangat jauh, ya. Tapi dengan tendensi hawkish yang dilakukan bisa membuat dolar Amerika sedikit bergeser lebih tinggi lagi, dan implikasinya adalah mata uang lainnya, aset-aset lainnya mempunyai hubungan keterikatan dengan dolar Amerika akan mengalami pelemahan yang signifikan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini, dan setelah ini seperti biasa kita akan lanjut ke analisa teknikal. Analisa teknikal seperti biasa rekan trader, kita akan masuk di indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Ya, dia naik sampai di level tertinggi. Bagaimanakah hari ini? Untuk hari ini tendensinya ini kita akan lihat bersama-sama rekan trader, karena hari ini berita akan sangat besar. Kalau menurut perkiraan saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia akan turun. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun setelah data-data yang dikeluarkan hari ini bisa sampai di level paling terendah, kembali lagi ke 104. Ini saya ganti dulu. Dia bisa kembali lagi ke 104 rekan trader semuanya. Dia bisa kembali lagi ke 104.750 yang merupakan nilai paling terendah. Pada prinsipnya saya bisa bilang bahwa kalaupun dia dinilai paling tertinggi, saya berestimasi bahwa dia itu sampai di level paling tertinggi di seputaran 105.235. Setelah itu dia akan turun sampai ya ini. Oke. Sekitaran sini ya, 105.215 lah ya. Dia akan turun, setelah itu saya berestimasi dia akan turun sampai level paling terendah itu di posisi 104.750. Ya, itu adalah nilai yang paling terendah yang bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran seputaran sini.
104.562. Bagaimana selanjutnya untuk euro angkel saham dolar? Kita lihat. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini. Kita bisa lihat bahwa tendensi sekarang dia sideways sempat turun dan dia akan coba kembali naik lagi. Saya berasumsi bahwa kemungkinan besar ini dia akan naik lebih tinggi lagi. Menurut analisa saya dia akan coba naik sampai level ketinggian paling maksimal menurut saya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai di level 1.07825. Dan level yang paling terendah yang bisa dicapai ya di sini ya menurut saya rekan trader ya adalah di sini 1.07132. Selanjutnya pound sterling kita lihat. Untuk pound sterling rekan trader kita lihat bersama-sama bahwa pound sterling hari ini kecenderungan bullish sangat kuat setelah kemarin dia jatuh bangun rekan trader. Hari ini saya pikir dia bullish ini sangat kuat. Sorry. Saya tutup dulu. Kecenderungan bullish ini menurut saya sangat kuat dan saya berpikir hari ini dia akan coba naik ke ketinggian yang sangat luar biasa. Dan saya berpikir bahwa dia ini akan coba naik ke level paling tertinggi. Menurut saya dia akan coba sampai level ketinggian maksimum di posisi 1.25934. Dan level paling minimal bisa tercapai adalah apabila terjadi pembalikan arah. Tidak kemungkinan dia akan coba sampai di 1.25187. Oleh karena itu rekan trader kita bisa lihat arah pergerakannya. Menurut analisa saya dia akan mencoba bergerak antara 1.25187 sampai 1.25934. Bagaimanakah gold rekan trader? Kita lihat bersama-sama gold. Untuk gold rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini ya kalau saya mau bilang memang benar dia sudah naik sampai di level 234 ya. Hari ini setelah turun kemarin dia agak naik, tapi saya bisa bilang bahwa gold ini tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa turun lagi rekan trader. Kemungkinan besar kalaupun dia turun dia akan mencoba sampai level ketinggi pelemahan yang paling terendah itu menurut saya di posisi 2323. Itu menurut saya. Tapi hati-hati pembalikan arah juga bisa terjadi dan dia bisa naik sampai level tertinggi di posisi 2349. Jadi 2349 sampai 2323 ini adalah level yang bisa dicapai oleh emas saat ini. Hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat bersama-sama bahwa USD Yen Jepang hari ini, menurut analis saya, kemungkinan besar dia memang masih bisa naik. Tapi kenaikan dia itu udah tidak terlalu tinggi lagi. Saya berasumsi bahwa kalaupun dia naik lebih tinggi lagi, ketinggian paling maksimal itu di sekitaran 153.331. Setelah itu dia akan turun dengan asumsi saya paling terendah itu di posisi 152.797. Nah, dari sinilah adalah nilai yang bisa tercapai oleh USD Yen Jepang pada hari ini. Oke rekan trader, demikianlah teknikal yang telah saya bawakan. Saya sekali lagi mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader harap diperhatikan hari ini berita yang akan dikeluarkan. Pukul 19.15 ada tingkat fasilitasi simpanan dari euro ya. Keputusan tingkat inflasi 19.15 juga. 19.30 klaim pengangguran awal, indeks produsen. Nah, dan terakhir ada konferensi pers. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.